Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channel Nabla Education. Pada video kali ini kita akan membahas soal KSM tahun 2021 untuk bidang IPA jenjang MTS ya. Jadi teman-teman bagi yang belum tahu, KSM itu adalah kompetisi sains madrasah ya. Jadi ini mirip dengan OSN tetapi yang mengadakan adalah Kementerian Agama ya. Kalau OSN kan yang mengadakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kalau KSM itu yang mengadakan Kementerian Agama. Nah, di soal ini atau di video kali ini kita akan membahas soal KSM yang untuk bidang IPA, jenjangnya adalah MTS atau Madrasah Sanawiyah ya. Madrasah Sanawiyah itu setara dengan SMP, Sekolah Menengah Pertama. Nah, jadi pada soal ini nanti akan ada 40 soal untuk IPA, di mana 20 soal pertama kalau kita lihat di sini adalah soal biologi dan 20 soal berikutnya. Jadi soal nomor 21 sampai nomor 40 itu soal yang bagian fisika. Nah, ini nomor 21 sudah masuk ke bagian yang fisika, sedangkan sampai nomor 20 itu bagian yang biologi. Nah, jadi pada soal-soal KSM ini yang menarik adalah soal-soalnya memang diintegrasikan ya dengan nilai-nilai dari agama Islam ya. Ada beberapa soal yang disarikan atau diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an atau dari hadis dan sebagainya. Nah, itu yang membedakan soal KSM dengan soal OSN. Kalau secara materi itu tidak ada bedanya ya, OSN sama KSN itu sama aja. Maaf, OSN dengan KSM itu materinya sama aja, tetapi hanya variasi soalnya aja yang kalau KSM itu bahkan ada yang menggunakan bahasa Arab nanti ya. Ini kita lihat nih soalnya dulu, kita lihat sejenak. Ini, nah nomor 28 tuh full bahasa Arab di sini ya. Jadi ini memang pengetahuan untuk bahasa Arabnya juga mau nggak mau harus dipersiapkan. Ada juga yang berbahasa Inggris di sini ya. Nah, nomor 31 ini menggunakan bahasa Inggris. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagian yang fisikanya saja, yaitu nomor 21 sampai nomor 40. Oke, jadi seperti itu ya untuk openingnya. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan soal-soalnya. Oke, kita mulai dari pembahasan soal fisikanya di nomor 21 ya. Sebuah toko online penjual perlengkapan haji dan umroh menawarkan kain ikhram dengan memberikan informasi sebagai berikut. Yang satu panjang per lembar 2,5 meter, bahannya 100% katun kapas, kemudian massa per lembarnya 0,5 kg, harga satuannya 300.000. Berdasarkan informasi tersebut, besaran pokok fisika ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Oke ya. Teman-teman harus ingat ada 7 besaran pokok fisika ya, panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, di sini mana yang menunjukkan dia besaran pokok ya? Kalau kita lihat panjang per lembar. Nah, panjang itu besaran pokok nih. Berarti nomor 1 betul. Nomor 2 bahan. Bahan itu nggak ada hubungannya dengan besaran pokok. Nomor 2 jelas salah. Maka yang ada duanya pasti salah. Ini ada duanya salah. Semua informasinya ini juga salah berarti. Maka jawabannya pasti 1 dan 3. Kita cek nomor 3 apakah betul? Massa per lembarnya 0,5 kg. Nah, di sini besarannya adalah massa. Massa itu besaran pokok, maka ini benar juga. Yang nomor 4, harga. Harga bukan besaran pokok ya. Maka jawaban yang betul adalah nomor 1 dan nomor 3. Oke, itu nomor 21 ya. Masih cukup mudah. Kita lanjutkan ke nomor 22. Pada Quran surat nomor 15 ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hasanahnya, dan kami tidak menurunkan melainkan ukuran yang tertentu. Oke, dalam konsep pengukuran dikenal istilah besaran dan satuan. Besaran berikut yang memiliki satuan yang sama adalah, oke ya, jadi kita lihat besaran yang memiliki satuan yang sama, maka dia juga akan mempunyai dimensi yang sama ya. Yang pertama, gerak dan gaya. Beda ya, gerak itu tidak sama dengan gaya. Usaha dan daya itu juga satuannya beda. Kenapa? Karena usaha itu satuannya joule, daya itu satuannya watt. Energi dan power, power itu daya. Ini saya tulis di sini ya. Ini usaha, itu satuannya joule. Kemudian kalau daya itu nama lainnya power. Daya itu power, itu satuannya watt atau joule per second ya. Daya atau power itu joule per second atau sama dengan watt. Nah, maka yang ini juga salah ya, yang B juga salah, usaha dan daya salah. Kalau gaya itu satuannya newton ya, jelas ya. Kemudian energi, energi itu satuannya sama dengan usaha ya. Energi itu satuannya juga joule. Nah, berarti ini juga salah. Energi dan power juga
Salah juga. Maka yang betul pasti yang D ya, momentum dan impuls ya. Kalau yang usaha dan energi, ini usaha dan energi itu satuannya sama nih, sama-sama joule. Tapi kan nggak ada tuh pilihan usaha dan energi. Maka jawaban yang betul adalah momentum dan impuls ya. Apa itu satuan momentum? Momentum itu satuannya itu kilogram meter per sekon. Impuls itu juga satuannya kilogram meter per sekon atau newton sekon. Nah, newton sekon itu sama dengan kilogram meter per sekon. Jadi besaran yang punya satuan atau dimensi yang sama, contohnya adalah impuls dan momentum, usaha dan energi. Nah, itu soal nomor 22 ya, masih mudah. Kita lanjut soal nomor 23. Salah satu rukun haji yaitu melaksanakan tawaf ifadah. Berikut grafik hubungan kecepatan terhadap waktu salah seorang jamaah haji yang sedang melaksanakan 1 kali putaran tawaf yang belum sempurna. Oke, jadi ini ada grafik kecepatan terhadap waktu ya. Di sini grafiknya V, ini V di sini berarti kecepatan atau kelajuan terhadap waktunya. Sekarang kita lihat berdasarkan grafik dan gambar di atas, maka oke ini ada gambar juga. Dia mulai dari A itu mulai dari Hajar Aswad, kemudian dia ke titik B di sini. B itu adalah rukun Iraqi atau ini yang ada di pojok sini, kemudian lanjut lagi ke arah C. Arah C itu rukun Syrian atau rukun Yamani, kemudian nanti mungkin kembali ke D. D itu ini rukun Syrian, kemudian baru ke D yang rukun Yamani ya. Oke, jadi ini gerakannya seperti itu. Pertanyaannya adalah berdasarkan grafik dan gambar di atas, maka percepatan jamaah dari rukun Iraqi ke rukun Syrian adalah 0. Kita lihat rukun Iraqi ke rukun Syrian. Iraqi itu tadi yang B, kita lihat B di sini. Ini kan rukun Iraqi. Kemudian yang C itu rukun Syrian kan? Ini Syrian. Nah, apakah percepatannya 0? Kita lihat. Di rukun Iraqi dia punya kecepatan 6 meter per sekon. Di rukun Syrian dia juga kecepatannya masih 6 ya. Di sini 6 meter per sekon. Di sini juga 6 meter per sekon. Artinya selama bergerak dari Iraqi ke Syrian dia tidak mengalami percepatan atau percepatannya konstan, maka geraknya GLB di sini. Nah, karena geraknya GLB berarti percepatannya adalah 0, maka yang pertama itu betul ya. Jadi opsi yang pertama nomor 1 itu betul. Kemudian kalau nomor 1 betul, kita lihat nomor 2, jarak tempuh linier 1 kali putaran tawaf lebih dari 144 meter. Oke, jadi jarak tempuh linier 1 putaran tawaf. Jadi kalau misalkan ini Ka'bahnya ya, ini ada tawafnya memutar seperti ini. Nah, maka jarak liniernya itu tidak lain adalah kelilingnya ya. Jarak linier itu sama dengan keliling lingkaran kan? Keliling lingkaran. Apa persamaan keliling lingkaran? Itu adalah 2 pi dikali R ya. Berarti 2 dikali 3,14 dikali jari-jarinya. Sebentar, di sini kita nggak perlu pakai ini ya. Kita kan mintanya jarak linier 1 kali putaran tawaf lebih dari 144. Kita bisa mengambil dari grafik aja. Kita nggak usah pakai persamaan ini, bisa nih. Kita mengambil dari grafiknya aja ya. Jadi jarak liniernya, ini kita hapus dulu ya. Itu sama dengan apa? Luas di bawah grafik. Karena kita punya grafik V kali T, maka jarak linier itu tidak lain sama dengan luas. Nah, pakai konsep ini lebih mudah. Karena kita juga tidak tahu jaraknya dia ke pusat rotasinya atau pusat Ka'bahnya berapa jari-jarinya, maka kita cukup pakai ini ya. Jadi jarak linier sama dengan luas di bawah kurva ya, di bawah grafik VT. Grafik VT. Nah, kita hitung dari A dulu. A menuju ke B. A ke B itu luasnya mana? Luasnya adalah luas segitiga ini. Nah, berapa ini luasnya? Kita hitung luas yang bagian sini. Berarti yang AB dulu. Kita bisa hitung luasnya luas segitiga setengah kali alasnya 4 dikali tingginya 6. Berarti sama dengan 12 meter ya. Ini kan 2-nya dicoret, dengan 4 dapat 2. 2 kali 6, 12. Sekarang dari B ke C. B ke C itu luasnya luas persegi. Persegi panjang ya. Nih, seperti ini. Berarti luasnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya dari 4 sampai ke 20. Berarti 16 dikali lebarnya adalah atau tingginya di sini 6. 16 dikali 6. Maka ini akan sama dengan 96. Oke, jadi yang BC 96. Sekarang yang CD. Nah, kemudian kita hitung yang CD. CD itu luasnya luas trapesium nih kan. Jadi CD itu luasnya adalah luas trapesium.
Kita lihat trapesium yang ini nih ya, yang kita arsir nih. Berarti luas trapesium itu setengah dikali jumlah sisi sejajar. Yang sejajar ini 6 ditambah dengan 12. 6 plus 12 dikali tingginya adalah 20 ke 24, berarti 4. Oke, maka ini akan jadi sama dengan ini, duanya kita coret aja dengan 4, dapat 2. 6 plus 12 itu 18 kali 2, 36 meter. Maka sampai titik D saja, ingat ya, D itu dia belum satu tawaf ini, belum satu putaran utuh. Kalau utuh kan dia harus nyampe ke A lagi. Kalau sampai ke D aja luasnya berapa atau jaraknya berapa? Jadi jarak A sampai ke D, maka kita jumlah aja 12 ditambah dengan 96 ditambah dengan 36. Ini sama dengan 144 meter. 144 meter itu baru sampai D kan. Nah, padahal yang diminta ini kan satu kali putaran. Ya, satu kali putaran itu berarti kan kembali lagi ke A. Maka kalau sampai D aja itu 144, berarti untuk sampai ke A pasti lebih besar daripada 144 ya. Maka jawabannya yang nomor 2 juga betul ini. 1 dan 2 betul. Maka bisa yang ini jelas salah nih. Yang 1 dan 3 ini jelas salah. Kenapa? Karena duanya harus betul. Yang ini juga salah nih. Ya, jadi 1 dan 3 salah, 2 dan 4 betul. Kenapa? Karena 1 dan 2 pasti betul. Maka caranya supaya bisa langsung kita cek yang nomor 4. Kalau nomor 4-nya betul, maka jawabannya pasti yang D. Semuanya benar ya. Kita cek yang nomor 4 dulu. Gerakan tawaf dari rukun syirian ke rukun yamani dikategorikan sebagai gerak lurus berubah beraturan. Oke, rukun syirian itu C, rukun yamani itu D. Nah, C ke D itu nih, lihat. C ke D itu kan kecepatannya naik dan grafiknya lurus, ini pasti GLBB, dipercepat. Gerak lurus berubah beraturan. Nah, nomor 4 juga betul. Maka 4 betul, 1, 2, dan 4 betul, otomatis 3 pasti betul. Jadi jawabannya yang D kan. Tapi kita cek dulu apakah nomor 3 juga betul. Percepatan jamaah dari rukun Hajar Aswad garis hijau, oke, ke rukun Iroki adalah konstan. Oke, garis hijau itu berarti yang A sampai ke B. Nah, A ke B itu garisnya lurus gini, GLBB dipercepat. Nah, percepatannya konstan pasti karena ini sampai dari A ke B itu dia punya percepatan berapa? 6 dibagi 4 ya, 3/2. Berarti betul juga ya, kecepatannya konstan karena grafiknya grafik yang lurus seperti ini. Berarti jawabannya memang 1, 2, 3, dan 4 semuanya benar ya. Maka kita pilih option yang D. Oke, seperti itu cara menjawabnya. Oke, kita lanjut lagi. Jarak antara kota Mekah dan Madinah adalah 450 km. Dari Mekah berangkat rombongan jamaah yang akan berziarah ke makam Nabi menggunakan bis dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Oke, kita gambar dulu ya. Di sini kita tuliskan dulu Mekah. Kemudian di sini adalah Madinah. Oke, jadi jarak antara Mekah dan Madinah itu adalah 450 km. 450 km. Kemudian dari Mekah berangkat rombongan, ini anggap aja bisnya ya, dengan kecepatan rata-rata berapa? 80 km per jam. 80 km per jam. Kemudian pada saat yang bersamaan dari Madinah, rombongan akan melaksanakan ibadah umroh berangkat dengan menaiki bis dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam. Oke, maka dari Madinah juga berangkat, kecepatan rata-ratanya 100 km per jam. Kemudian kedua rombongan tersebut akan bertemu pada tempat titik-titik. Oke, jadi ini gerak lurus beraturan GLB. Misalkan ketemunya di sini. Ini ketemunya berarti yang ini adalah, kita sebut aja jarak yang pertama S1, yang ini adalah S2. Nah, kita lihat tuh dari gambar kan kita dapatkan S1 plus S2 itu kan sama dengan 450 km. S1 itu adalah V kali T karena dia GLB. Berarti 80 kali T plus S2-nya itu 100 kali T itu sama dengan 450. 80T ditambah 100T berarti 180T sama dengan 450. Maka dapat nilai T-nya itu sama dengan 450 dibagi 180. Nilainya adalah 2,5 ya. Ini 2,5 jam. Nah, ini apa ini? 2,5 jam itu waktu di mana kedua rombongan tersebut bertemu. Padahal yang diminta itu jaraknya. Ya, kita bisa pilih salah satu. Kalau mau yang dari Mekah berarti S1. S1 berarti 80 dikali
2,5. Maka 80 kali 2,5 itu sama dengan 200 ya. Jadi 200 km. Kalau dihitung dari Mekah. Berarti kalau dari Mekah di sini 200 km tuh. Berarti kalau dari Madinah otomatis 250 km. Ya, karena sisanya ya. Jarak mereka kan 450 km. Maka 200 km dari Mekah atau 250 km dari Madinah. Maka yang kita pilih jawabannya yang D ya, yang ada ya, 250 km dari kota Madinah. Oke, itu nomor 24. Kita lanjut nomor 25 ya. Perhatikan jamaah haji saat melempar jumroh yang menghasilkan lintasan batunya berbentuk parabola. Berdasarkan gambar lintasan batu di atas, maka yang A, kecepatan vertikal batu di titik B adalah 0. Oke. Berarti titik B ini titik maksimum ya. Pada saat maksimum di sini, ini nilai kecepatan vertikalnya V-nya adalah 0. Berarti betul ya. Kenapa 0? Karena dia udah nggak naik lagi. Tapi di sini masih ada Vx ya, masih ada kecepatan yang arah horizontal. Berarti di sini ada Vx. Nah, berarti V-nya 0, Vx-nya ada ya. Nilainya nanti V0 cos alpha. V0 cos alpha. Maka yang pertama betul nih. Oke, yang kedua, energi potensial terbesar berada di titik B. Ya, titik B itu kan tinggi maksimum nih. Ini kan H maksimum. Karena dia tingginya maksimum, maka energi potensialnya juga pasti maksimum. Maka ini juga betul. Kemudian untuk menempuh jarak terjauh, besar sudut alfa sama dengan 45 derajat. Waktu tempuh dari A menuju B sama dengan B menuju C. Oke, sekarang sama kayak tadi. Nomor 1 dan 2 itu pasti betul. Berarti yang ini salah, yang ini juga salah. Ya, karena ini pilihannya cuma 1, 3, dan 2, dan 4. Padahal 1, 2-nya harus ikut. Sekarang caranya kita cek ya. Kita cek untuk yang nomor 4. Waktu tempuh dari A ke B sama dengan B ke C. A ke B itu dari bawah sampai ke puncak. Ini A ke B. B ke C itu dari puncak sampai ke bawah. Nah, karena gerak parabola itu untuk kasus ini geraknya itu simetri, maka waktunya sama. Nomor 4 ini jelas betul. Ya, nomor 4 itu betul. Berarti jawabannya pasti yang D. Lalu bagaimana dengan nomor 3? Apakah betul? Ya, nomor 3 juga ternyata betul ya. Kenapa? Kita bisa menggunakan persamaan gini. Persamaan S maksimum pada parabola itu nilainya adalah V0 kuadrat dikalikan 2 sin alfa kali cos alfa dibagi dengan gravitasi. Dan nilai ini nanti akan bernilai maksimum pada saat alfanya sama dengan 45 derajat ya. Karena kalau misalkan bentuk yang 2 sin alfa cos alfa ini kita ubah, ini bisa jadi sin 2 alfa. Sin 2 alfa kalau alfanya 45 kan sin 90 kan. Nah, sin 90 itu 1. Nilai sin paling tinggi itu atau maksimum itu 1 nilai sin itu. Maka pada saat nilai sinnya 1, S max-nya juga akan maksimum. S-nya akan maksimum ya. Jadi S max itu terjadi pada saat alfanya 45 derajat untuk kasus yang seperti ini. Oke, itu penjelasan untuk soal nomor 25. Kita lanjut soal nomor 26. Pesawat terbang sedang mengangkut jamaah haji menggunakan aftur untuk menaikkan kecepatannya dari 60 km per jam menjadi 260 km per jam. Oke, jadi yang pertama 60 km per jam menjadi 260 km per jam. Saat lepas landas, usaha pesawat terbang untuk mencapai kecepatan 660 km per jam saat setelah lepas landas adalah titik-titik. Oke, jadi sekarang kita pertama punya 60 menjadi 260. Yang kedua adalah jadi lepas landasnya berarti 260 km per jam menjadi 660 km per jam. Nah, usahanya akan bagaimana ini ya? Jadi kalau kita perhatikan di sini pesawatnya mengalami perubahan kecepatan ya. Asumsikan ini ketinggiannya nggak mempengaruhi ya. Semestinya ada juga untuk ketinggiannya ya. Karena kalau lepas landas dia di bawah, kemudian kalau sudah bergerak di atas kan dia di atas ya, di atas permukaan tanah. Artinya dia punya energi gravitasi, potensial gravitasi. Tapi ini kita abaikan. Kita menganggapnya hanya perubahan kecepatannya saja. Nah, sekarang kita lihat. Pada saat 60 menjadi 260, maka usahanya berapa? Kita sebut aja W1 ya. Ini yang diperlukan W1. Yaitu W saat lepas landas, yang ini W2. W saat berubah dari 260 menjadi 660. W1 kita pakai delta EK. Berarti sama dengan setengah dikalikan massa pesawat dikalikan 260 kuadrat minus 60 kuadrat.
Kita bandingkan aja langsung, bandingkan dengan W2. W2 juga sama, delta EK. Berarti sama dengan setengah, massa pesawatnya tidak berubah. Di sini 260 kuadrat, 660 kuadrat dikurangi 260 kuadrat ya. 260 kuadrat. Nah, jadi seperti ini, setengah M-nya itu bisa kita coret ya. Berarti kita tinggal menggunakan perbandingan ini aja, yang W1 banding W2 itu sama dengan ini dikuadratkan dulu atau pakai sifat ya, biar gampang. Apakah bisa dicoret-coret, kita lihat. Oke, yang atas, ingat ya, kalau kita punya A kuadrat min B kuadrat, kita bisa ubah dia menjadi A plus B dikalikan A min B ya. Oke, berarti 260 ditambah dengan 60, jadinya 320 dikali 260 dikurang 60, 200. Yang bawah sama ditambah dulu, berarti 660 ditambah 260 itu hasilnya adalah 920 ya. 920 dikali 660 dikurangi 260, hasilnya 400. Oke, seperti itu ya. Atau nanti mau dikuadratkan juga boleh. Nah, di sini saya memanfaatkan sifat dari aljabar ini ya. A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B A min B. 320 dapatnya dari mana? Dari 260 plus 60 ya. 920 dapatnya dari mana? Dari 660 plus 260. 200 dapatnya dari mana? Dari 260 minus 60. 400 dapatnya dari 660 dikurangi 260. Oke, seperti itu ya. Sekarang tinggal kita hitung ya. Kita coret aja ini. 200-nya dengan 400 dapat 2. 2 ini nolnya dicoret. Kemudian 2-nya dicoret dengan 32 dapat 32 dibagi 2 itu 16. Maka perbandingan akhirnya tinggal 16 banding 92. Oke, kita lanjut ke nomor 27. Perhatikan lampu hias yang dipasang dengan kawat penggantung pada langit-langit atap masjid seperti gambar berikut. Oke, ini ada langit, atap masjid, kemudian ada kawat penggantung, ada lampunya. Jika massa lampu hias adalah M dan massa kawat penggantung adalah M kecil, maka gaya yang dilakukan oleh langit-langit atap masjid agar tidak runtuh membuat lampu jatuh adalah titik-titik. Oke ya, ini mudah ya. Jadi kawatnya dianggap punya massa. Jadi misalkan ini ada massa kawatnya, kemudian ini ada lampunya di sini. Nah, ini lampu, ini massa kawat. Maka kalau kita anggap dia sebagai satu sistem, kan seolah-olah mereka akan punya berat nih, berat gabungannya. Ini segini, itu kan yang kawat itu M, yang lampu itu M besar. Berarti total gaya yang bekerja di sini adalah W totalnya M plus M kan. M plus M dikalikan gravitasi. Ya, maka si kawat ini pada atap ini dia harus mengerjakan gaya yang minimal sama dengan gaya beratnya supaya tidak jatuh. Berarti M plus M ditambah G atau MG ditambah, atau ini sama dengan M kecil G ditambah M besar G ya. Nah, ini mudah ya, maka jawabannya yang B. Oke, jadi kita bisa hitung satu-satu seperti itu, atau dijadikan satu sistem dulu, yaitu M kecil yang untuk kawat, M besar yang untuk lampu, maka tinggal dijumlah aja. M plus M dikalikan dengan gravitasi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 28. Nah, ini ya. Ini soal nomor 28 itu soalnya berbahasa Arab ya, dan saya menggunakan tools Google Translate yang keluar hasilnya seperti yang di bawah. Nah, tapi saya tidak tahu apakah Google Translate-nya itu sudah sesuai atau belum. Itu saya langsung pakai aja. Jadi nanti kalau misalkan ada kesalahan untuk translate-nya, silahkan sampaikan aja di komentar ya. Jadi ini soalnya intinya ada mobil ada di turunan seperti ini ya, bidang miring kayak gini. Nah, ini yang atas ini bunyinya adalah perhatikan gambar berikut ya. Kemudian bunyi soalnya adalah besarnya gaya vertikal mobil yang berada pada bidang miring seperti gambar sebelumnya adalah ini. Ini translate dari yang kata-kata ini. Silakan yang bisa berbahasa Arab ini, karena nggak ada harokatnya jadi saya tidak bisa membacanya dengan benar mungkin. Ya, ini diperlukan keilmuan ya, namanya nahwu dan sorof untuk bisa membaca ini dengan harokat yang betul, kemudian pembacaan yang betul. Kita perlu ilmu itu dan saya nggak menguasai, jadi saya tidak berani untuk mengungkapkan. Tapi intinya kalau dari sini kita bisa lihat ya, ada kata-kata yang
yang mudah dipahami ya. Jadi ini ada ashor, ada akbar, itu kan kecil besar. Nah ini masuk akal nih, lebih kecil lebih besar. Nah pertanyaannya, gaya vertikal mobil yang berada pada bidang miring itu lebih kecil atau lebih besar daripada berat kendaraannya. Nah kalau kita punya benda di bidang miring, nah asumsi saya gaya vertikal itu maksudnya gaya yang tegak lurus bidang miring. Jadi gaya yang ke arah sana. Tidak lain adalah gaya normal. Nah yang dimaksud gaya vertikal mungkin di sini gaya normal ya. Itu apakah sama dengan berat mobil, ataukah lebih kecil berat mobil, ataukah lebih besar dengan berat mobil, atau apakah sama dengan massa mobil ya. Beda ya, ini ada yang berat ya, wazn berat, dan ada yang massa ini. Nah sekarang kita gambarkan beratnya. Beratnya mobil itu kan ke arah bawah kan, gravitasi ke arah bawah, ini W atau sama dengan mg. Kalau kita uraikan, ada yang ke sini, ada yang ke searah bidang miring. Kalau di sini kita beri sudut alfa ya, karena dia bidang miring, misalkan aja sudutnya alfa, maka alfanya akan pindah ke sini, maka ini adalah mg cos alfa, ini alfa ini. Yang ini adalah mg sin alfa. Nah, gaya normalnya itu kan akan sama dengan mg cos alfa karena mobilnya tidak bergerak relatif vertikal terhadap sumbu Y. Berarti di sini n-nya itu sama dengan mg cos alfa. Nah, nilai mg cos alfa ini bagaimana dengan nilai mg? Nah, cos alfa itu kan nilainya antara min 1 sampai 1 ya kan? Tapi kalau min kan nggak mungkin. Berarti nilai cos alfa itu kan untuk kasus ini ya, ini bukan di matematik tapi di fisika. Ini untuk kasus ini cos alfanya yang paling masuk akal itu adalah antara 0. Jadi cos alfa itu bernilai antara 0 dan antara 1, 0 sampai 1. Kalau 0 jelas nggak mungkin ada beratnya nanti 0. Kalau 1 juga nggak mungkin, kenapa? Kalau 1 itu berarti dia alfanya 0, kayak gini. Nah ini berarti alfanya sama dengan 0, cosnya sama dengan 1. Maka dia bukan bidang miring, berarti nilai cos alfa itu harus di antara 0 sampai 1. Artinya nilai n-nya itu pasti kurang dari nilai mg. Nah kenapa? Karena cosnya itu kurang dari 1 ya, lebih besar dari 0 kurang dari 1. Maka jawabnya adalah lebih kecil dari berat, bukan dari massa ya. Maka jawabannya yang B. Itu asumsi saya kayak gitu ya untuk translate dari soal tersebut. Kalau misalkan ada kesalahan dalam translate-nya, silakan yang pintar bahasa Arab bisa disampaikan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Ada papan kayu yang tebalnya 6 cm ya dipaku. Paku dengan panjang 8 cm akan ditancapkan pada sebuah papan kayu yang memiliki ketebalan 6 cm dengan menggunakan palu bermassa 0,5 kg. Palu dilepaskan dari ketinggian 50 cm tepat di bagian atas ujung paku tanpa gaya tambahan dari tangan. Oke, artinya pada saat mengenai paku itu murni gaya yang bekerja atau perubahan energinya hanya perubahan energi potensial, tidak ada usaha dari luar ya gitu. Kemudian jika gaya tahan rata-rata papan kayu 400 Newton dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka paku akan menembus bagian bawah kayu setelah dipalu sebanyak 10 kali. Oke, kita lihat ya. Ini konsepnya pakai usaha energi. Jadi di sini kita menggunakan perubahan energi potensial, itu nanti akan digunakan untuk ini, memasukkan paku ke dalam kayu ini. Atau kita buat jadi W gesek ya, W tahan, gaya tahan. Usaha untuk melawan gaya tahan papan kayu itu. Energi potensial yang terjadi adalah M G delta H sama dengan di sini F dikalikan dengan S. Ya, jadi konsepnya seperti ini. M-nya di situ kita punya massa palunya 0,5, gravitasinya kita pakai 10, ini 0,5 dikali 10 dikali ketinggiannya dia adalah 50 cm. 50 cm berarti 0,5 meter ya. Langsung saya tulis di sini. Ini di sini kita punya ketinggian 50 cm dalam satuan cm, maka ini akan sama dengan 0,5 meter. Nah, sama dengan F-nya itu gaya tahan rata-ratanya 400 Newton dikalikan S. Nah, S di sini apa? S di sini adalah masuknya paku saat dipukul 1 kali, ini S-nya. Ya, jadi S-nya adalah yang ini. Ini adalah S. Kalau kita pukul 1 kali, pakunya akan masuk ke dalam S. Nah, kita hitung S-nya berapa nih? Berarti 0,5
dikalikan 10 dikalikan 0,5. Berarti jawabannya 0,25 ya. 5 dikalikan 2,5 maaf. 2,5. 2,5 sama dengan 400 S. Berarti S-nya adalah 2,5 dibagi 400 meter. Nah, karena terlalu kecil angkanya kita buat ke dalam cm aja. Berarti 2,5 dibagi 400 dikalikan 100 cm. Maka ini akan jawabnya adalah 2,5 dibagi dengan 4. Kita dapat nilainya 0,625. Nah, 0,625 cm. Artinya, sekali pukul, paku itu akan masuk 0,625 cm. Kita lihat apakah ada yang menggunakan angka ini dulu. Kita pilih jawabannya. Satu kali pukulan paku menancap ke papan kayu dalam 0,625 ya, bukan 652 ya. Maka ini salah nih. Nah, yang nomor 2 jelas salah. Oke, 2 salah, berarti yang pilihan A salah, kemudian pilihan C salah, pilihan D juga salah. Pasti jawabannya yang B, 1 dan 3. Kita cek apakah betul. Kita lihat, kalau kita pukul 10 kali, apakah sudah mulai masuk? Ya, kita hitung aja nih. Yang jawaban A, kalau 10 kali, berarti dia adalah 0,625 kali 10. Berarti sama dengan 6,25 cm. Ya, betul ya, sudah masuk. Kenapa? Karena tebalnya dia cuma 6 cm. Berarti yang nomor 1 betul. Yang nomor 3, paku akan menancap seluruhnya jika papan kayu paku akan menancap seluruhnya ke dalam papan kayu jika dipalu 13 kali. Kita hitung. Kalau 13 kali berapa? 0,625 dikali 13. Maka kita akan dapatkan jawabannya 0,625 dikali dengan 13 itu kita temukan 8,125. 8,125 cm. Nah, ini juga pasti betul. Kenapa? Karena panjang pakunya ya, panjang pakunya cuma 8 cm di sini. 8 cm. Maka kalau dia sudah masuk 8,125 ya 13 kali, otomatis dia sudah masuk semuanya ke dalam papan kayu. Maka nomor 3 juga betul ya. Maka tepat jawabannya 1 dan 3. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerjain langsung, itu sebenarnya nggak usah dicek yang nomor 3-nya. Karena nomor 2 pasti salah, maka jawaban A, C, dan D pasti salah. Kita langsung pilih yang opsi B seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan grafik pertambahan gaya delta F terhadap perubahan panjang bekas delta X berikut. Berdasarkan gambar tersebut, maka ada 1, 2, 3, 4 pernyataan yang betul adalah titik-titik ya. Garis AB pada grafik merupakan daerah hukum Hooke. Oke, hukum Hooke itu kalau misalkan kita gambarkan itu dia masih linier ya. Jadi di sini masih berlaku hukum Hooke nih. Betul ya. Hukum Hooke. Maka nomor 1 jelas betul. Nomor 1 betul. Kemudian garis BC adalah batas deformasi elastis dulu, betul ya. BC ini daerah untuk deformasi elastis itu betul. CE merupakan CE merupakan daerah deformasi plastis dan tegangan maksimum di titik C, D, dan E masing-masing titik tekuk dan titik patah. Oke. C itu dia akan mulai, kalau misalkan kita punya bekas atau apa, itu dia akan mulai tidak elastis lagi. Dan pada saat kita paksa, ada tegangan terus atau ada gaya terus, maka dia akan breaking point, ada di titik D ya. Jadi CE merupakan plastis, ini juga betul ya. Jadi batas C ke sana itu udah daerah plastis. Kemudian tinggal yang nomor 4 nih, tegangan maksimum di titik C, D, dan E masing-masing adalah titik tekuk dan titik patah. Ini titiknya cuma 3. Titiknya ada 3, C, D, E, tetapi masing-masingnya ada 2 ya, titik tekuk dan titik patah. Ini agak rancu ya. Jadi jawabannya kemungkinan adalah yang A ya, yang 1, 2, dan 3. Tapi yang C itu betul, namanya titik Yang D itu betul titik patah, ini breaking point. Breaking point. Nah, harusnya pilihannya ada 3, bukan cuma 2 ya. Maka menurut saya yang nomor 4 itu jelas salah, karena dia bilang 3 titik tetapi titiknya namanya cuma 2, tekuk dan patah. Harusnya ada 3 opsi juga. Maka yang nomor 4 saya nyatakan salah ya. Maka ini 4 salah, yang D juga salah. Maka jawabannya 1, 2, dan 3 ya. Oke, nanti kalau ada yang punya pendapat lain boleh dituliskan di komentar ya. Kita lihat lagi.
pertanyaan berikutnya nomor 31. Oke, tadi berbahasa Arab, sekarang berbahasa Inggris ya. Read the following statement. Number 1, the greater the frequency of the vibration, the smaller the period. Jadi nomor 1 itu artinya semakin besar frekuensinya maka periodenya semakin kecil. Ini jelas betul. Kenapa? Karena frekuensi itu berbanding terbalik dengan periode, atau kebalikannya ya, periode berbanding terbalik dengan frekuensi. F sama dengan seper T sama dengan seper F. Maka yang nomor 1 betul. Nomor 2, a vibration frequency of 50 Hz means that there are 50 vibrations in 1 second. Betul ya? 50 Hz itu artinya 50 getaran dalam waktu 1 sekon atau 1 detik. Maka ini betul. Ini mudah ya nomor 2. 1 dan 2 betul. Maka yang ini jelas salah ya. Ini salah, ini ingat salah. Kemungkinan tinggal A sama D. Cek yang nomor 4. Nah, seperti biasa kita ceknya yang nomor 4. Apakah betul? Kalau 4-nya betul maka jawabannya yang D. Kalau 4-nya salah maka jawabannya yang A. Cek nomor 4 dulu. Waves are vibration that propagate and are accompanied with their energy and matter. Ini bahasa Inggrisnya agak kurang tepat ya. Jadi maksudnya gini. Kalau kalimat ini saya tahu maksudnya ya. Jadi gelombang adalah getaran yang merambat dan membawa energi dan materinya. Maksudnya kayak gitu. Tetapi bahasa atau diksi yang dipilih kurang tepat ya. Waves are vibration that propagate and are accompanied with their energy and matter. Ini salah. Kenapa? Karena gelombang itu selama bergerak hanya memindahkan energinya. Maternya atau materinya nggak ikut berpindah. Maka nomor 4 jelas salah. Maka otomatis jawabannya pasti yang A ya. Nomor 3 nggak usah dicek karena yang ini salah. Oke? Tapi kalau mau ngecek boleh nomor 3 kita cek. If a spring makes 100 vibration in 0.5 minutes, the value of the vibration period is 0.3 second. Jika pegas itu bergetar 100 kali dalam setengah menit, maka periodenya adalah 0,3 sekon. Oke, kita bisa hitung pakai persamaan periode sama dengan T dibagi dengan N ya. Waktunya adalah 0,5 minutes. Nah, minutes ini kita ubah ke sekon dulu. Berarti 0,5 dikali 60 dibagi dengan number of vibration-nya itu 100. 0,5 kali 60 itu 30 dibagi 100. Maka 0,3 ya. Pasti betul kan? Nah, 0,3 jawabannya 1, 2, dan 3. Tapi ingat ya, kalau nanti mengerjakan betulan, ketemu soal yang tipenya kayak gini, nomor 3 nggak usah dicek. Kalau nomor 4 salah, langsung aja pilihan 1, 2, dan 3. Seperti itu cara mengerjakan atau memilihnya. Kita lanjut ke soal nomor 32. Akibat cuaca yang sangat panas di kota Madinah, sekitar bulan Juli, air Zam-Zam bersuhu 10 derajat Celcius yang disediakan di tandon air di sekitar Masjid Nabawi mengalami pemuaian. Hal ini berarti, kalau dia memuai, itu masanya tetap, tidak berubah ya. Pemuaian itu hanya perubahan volumenya. Volumenya bertambah, betul ya. 1, 2, betul. Masa jenis airnya berkurang, apakah betul? Ingat, rho sama dengan M dibagi V. Kalau dia memuai, itu volumenya naik. Ya, volumenya bertambah, pembaginya lebih gede nih. Maka massa jenisnya jelas berkurang, betul. Maka yang nomor 4 jelas salah kan? Karena ini kontradiksi, kalau ini berkurangnya betul, yang bertambahnya pasti salah. Maka jawabannya 1, 2, dan 3 yang A ya. Langsung bisa kita pilih. Lanjut soal nomor 33. Perhatikan tabel berikut. Ada material, ada kalor jenisnya ya. Dengan mempertimbangkan nilai kalor jenis pada tabel di atas, panitia pembangunan masjid memilih atap masjid berbahan kayu karena titik-titik. Oke, jadi kalor jenis itu kaitannya dengan kenaikan suhu. Ya, jadi kalor jenis itu kaitannya dengan kenaikan suhu. Berarti kita pilih kayu karena kalor jenisnya besar, paling besar di sini. Kenapa? Artinya untuk naik suhunya 1 derajat Celcius, ya, itu 1 kg kayu itu butuh energi 1700 Joule. Maka kalau dia kena panas, itu naiknya lebih lama. Maka masjidnya jadi nggak panas kan kayak gitu. Berarti kenaikan suhunya lambat karena apabila terkena panas. Nah, itu adalah jawaban untuk soal ini. Jadi dipilih kayu karena kalor jenis kayu itu paling besar. Artinya kayu itu akan lambat naik suhunya kalau kita berikan panas. Kaitannya dengan itu ya, untuk kalor jenis itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 34. Look at the picture of a light bulb circuit connected to a DC voltage source. Then read the statement as follow. Jadi kita dikasih rangkaian lampu seperti itu, kemudian
kita disuruh memilih mana yang betul ya. Kita lihat nomor 1. Bulb C is brighter than bulb E and F. Oke, jadi kita lihat arusnya ya. Kalau kita mau tahu brighter atau dimmer ya, terang atau redupnya itu kita lihat arusnya. Nih, arus pertama kali keluar dari sini. Dari baterai. Ini masih anggap aja I1 atau I dulu ya. I belum dipecah-pecah. I maka masuk di A, dia masih dalam bentuk I, masih utuh, tidak mengalami pembagian karena belum ketemu cabang. Maka kita cari dulu apakah ada opsi yang menyatakan A itu paling terang ya. Bulb A is the brightest bulb in circuit. Nah, ini nomor 2 betul nih. Karena A itu dia belum terpecah-pecah I-nya, maka dia paling terang. Nomor 2 betul, berarti ini salah ya. Yang ini juga belum tahu kita, yang nomor 4-nya belum tahu. Tapi yang jelas yang B salah, karena tidak ada duanya. Sekarang yang nomor C ya, kita lihat. Bulb C is brighter than bulb E and F. Ini masuk kan I-nya, I-nya kepecah tuh jadi 2. Anggap aja yang ke kiri ini I1, yang ke kanan I2. Nah, kita harus tentukan nih, I1 sama I2 itu gede mana? Caranya kita lihat hambatan penggantinya. Kalau misal masing-masing hambatan itu punya R, ini R, maka hambatan pengganti yang sebelah sini itu adalah 2R. Ya kan? Karena di seri, sedangkan hambatan pengganti yang di sebelah kanan itu bukan 2R, tetapi R ditambah ini paralel setengah R. R ditambah setengah R itu 3/2R. R ditambah setengah R itu 3/2R. Yang I1 harus melewati 2R, yang I2 harus melewati 1,5R. Otomatis I2-nya harus lebih besar daripada I1. Kenapa? Karena hambatan yang dilewatinya lebih kecil. Maka I2 itu lebih gede daripada I1. Kemudian I2-nya lebih gede daripada I1. Sekarang kita cek lagi. Di C itu dia masih utuh I2. Ya, dia masih utuh I2 itu di C ini. I2, tetapi setelah melewati E dan F, dia pecah lagi. Anggap aja jadi I3. Pecah jadi 2 kan. Ini sama ini. Kenapa? Karena E dan F-nya masing-masing hambatannya R. Berarti yang C itu lebih terang daripada yang E dan yang F. Maka dia betul. Maka pilihan yang nomor 1 itu betul. 1 dan 2 harus betul ya. Maka kita cek yang nomor 4. Bulb B and D, E and F have the same brightness. B, D, E, F apakah sama? Beda jelas ya. Kenapa? Karena BD itu mengalir I1, EF itu mengalirnya I3. Maka yang nomor 4 ini jelas salah. Berarti jawabannya otomatis 1, 2, dan 3. Maka yang A ya. Karena 1, 2 udah pasti betul, maka 3 harus betul. Kita cek nomor 3. Bulb C is the second brightest bulb in the circuit. Betul ya. Yang nomor 1 itu A. Ini paling terang, nomor 1. Nomor 2-nya yang C ini. Kenapa? Karena dia pakainya I2. I2, ingat I2 lebih gede daripada I1. Berarti C itu terang yang nomor 2. Oke, bisa dipahami ya. Jadi untuk memahami konsep tentang terang dan gelap ini, teman-teman harus paham rangkaian seri dan paralel serta sifat-sifatnya. Ini materinya ada di listrik dinamis. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ahmad sedang menguji 2 buah trafo untuk mendapatkan data sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, spesifikasi trafo yang benar adalah, oke kita lihat dulu, trafo X ya. Primernya 220, sekundernya 120, ini turun nih. Maka X-nya itu harus step down. Ini step down. Kenapa? Karena tegangannya turun. X step down, oke. Kemudian N sekundernya ada berapa? Kita cari ya. Pakainya apa? Pakainya VP per VS, X dulu ya. Jadi 220 per 110, atau tulis dulu persamaannya. VP per VS sama dengan NP per NS. NP dibagi NS. VP-nya adalah 220, VS-nya itu 110, N primernya 400, N sekundernya dicari. Kita coret, dapat 2. Kita coret, dapat 200. Maka NS-nya sama dengan 200. X merupakan step down dan N sekunder 200. Oke, ini sampai sini betul. Step down, sekundernya 200. I primernya kita cari pakai VP per VS sama dengan IS per IP. Kebalik ya kalau I-nya itu. Berarti 220 dibagi 110. I sekundernya tahu 4.
dibagi dengan I primer. Kita coret dapat 2, maka I primernya adalah 2 ampere harusnya. Salah ya, ini salah. Oke, berarti yang X dulu. Step up jelas salah. Kemudian yang jawabannya tinggal B sama D. Sekarang kita lihat yang B dulu. Trafo Z merupakan trafo step down. Dari 110 menjadi 440. Ini pasti up ini. Nah, maka ini jelas salah. Ya udah, jawabannya pasti yang D kan. Nah, cara menghitung N sekunder sama I primernya sama. Kita bisa hitung ya langsung ya. Berarti apakah betul nih 2400? Kita cari pakai 110 dibagi 440 sama dengan 600 dibagi NS. Kita coret dapat 4. Berarti NS-nya sama dengan 4 kali 600, 2400. Ya, betul. Kemudian sama 110 dibagi 440 sama dengan IS per IP. Oke, kemudian ini kita coret dapat 4, maka kali silang ya, IP sama dengan 8. Nah, ternyata betul ya. Maka jawabannya yang D. Ini konsepnya menggunakan trafo. Oke, kita lanjut berikutnya soal nomor 36. Pak Rusdi Aziz berencana membuat bak mandi yang dapat menampung air minimal 2 kulah. Ukuran air 2 kulah bila dalam bentuk kubus, maka panjang sisi-sisinya adalah 1,250. Dengan catatan 10 itu 48 cm. Apabila dalam proses pengisian bak mandi tersebut digunakan pipa kran dengan luas penampang 5 cm kuadrat, kecepatan alirannya 2 meter per sekon, maka waktu yang diperlukan agar bak mandi tersebut penuh adalah titik-titik menit. Oke, jadi kita menggunakan konsep debit di sini ya, pakai debit air. Nah, debit itu sama dengan simbolnya pakai Q, volume dibagi waktu. Atau debit juga bisa kita pakai luas penampang dikalikan kecepatan. Ya, V yang atas itu volume, sedangkan V yang bawah ini kecepatan. Maka kita bisa samain volume per waktu itu sama dengan luas penampang dikalikan kecepatan. Ya, volumenya di sini dia bentuknya kubus kan? Mana tadi? Nah, ini bentuknya kubus. Maka volumenya volume kubus, sisi kali sisi kali sisi kan? Atau rusuk ya. Kita pakai rusuk aja, R dikali rusuk dibagi dengan T sama dengan A dikali V. Yang kita cari adalah waktunya kan, T-nya adalah menit. Kita buat dulu dalam sekon, semua satuannya kita ubah ke SI. R-nya kita hitung dulu. R itu 1,250, berarti 1,25 dikali 48. R-nya sebesar ini. Nah, 1,25 kita kalikan dulu dengan 48. Kita akan dapat nilainya adalah 1,25 kali 48. Itu 60. Ini 60 masih cm ya. Masih cm. Maka R-nya adalah 0,6 meter. Berarti di sini adalah 0,6 pangkat 3. Ya, karena pangkat 3 dibagi dengan waktu T sama dengan luas penampangnya adalah 5 cm kuadrat. Kita ubah ke meter. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 4. Ya, karena cm kuadrat ke meter dikali dengan kecepatannya sudah meter, 2 meter per sekon. Nah, dapat nanti waktunya dalam sekon. Berarti T itu sama dengan 0,6 pangkat 3 dibagi, ini berarti 10 kali 10 pangkat min 4. Nah, seperti ini ya. Oke, 10 kali 10 pangkat min 4. Nanti jadinya 10 pangkat min 3. Sekarang 0,6 pangkat 3 dulu. 0,6 pangkat 3 itu kita akan dapatkan jawabannya adalah 0,216 ya. 216 kan? 0,216 dibagi dengan 10 pangkat min 3. Kalau 10 pangkat min 3 itu kalau kita bawa ke atas jadi 10 pangkat 3. 0,216 kali 10 pangkat 3. Atau sama dengan 216 sekon. Nah, 216 sekon. Yang diminta itu dalam menit. Berarti T-nya kalau dalam menit tinggal 216 dibagi 60. Maka 216 dibagi dengan 60. Kita dapatkan jawabannya 3,6 menit. Nah, maka bak tersebut akan terisi penuh dalam waktu 3,6 menit. Oke ya, seperti itu. Kita lanjut soal nomor 37. Ahmad mendengar azan maghrib dari musola yang berjarak 200 meter dari rumahnya. Pada saat yang sama, dia juga mendengar sayup-sayup
azan dari masjid yang berjarak 600 meter. Perbandingan intensitas suara azan yang didengar Ahmad dari musola dan masjid adalah titik-titik. Ini topiknya tentang intensitas bunyi ya. Persamaan untuk intensitas bunyi I itu sama dengan daya dibagi A. A itu adalah luas permukaan ya, bukan luas area di sini. Luas yang dicapai oleh bunyi tersebut. Nah, karena bunyi itu menyebar ke segala arah, maka A-nya adalah luas kulit bola, 4πr kuadrat. Artinya di sini kita punya I sebanding dengan 1/r kuadrat, dengan R adalah jaraknya. Maka kalau punya soal seperti ini, kita cukup bandingkan aja. I1 dibanding I2 itu sama dengan 1/r1 kuadrat dibanding 1/r2 kuadrat. Atau dibalik, R2 kuadrat dibanding dengan R1 kuadrat ya. Kita balik kali silang ya. Balik maka yang bawah ini jadi perkalian R2 kuadrat per 1. Seperti itu. Nah, tinggal kita bandingkan. I1-nya itu yang musola, I2-nya yang masjid. Ya, yang 1 itu musola, ini. Yang 2 berarti yang masjid ini. Berarti R2-nya adalah R masjid. Berapa R masjidnya? 600 kuadrat dibagi dengan 200 kuadrat karena R1-nya yang musola. 600 kuadrat itu 600 kali 600 per 200 kuadrat itu 200 kali 200. Nah, nolnya masing-masing kita coretin aja ya. Coret, kemudian 2 dengan 6 dapat 3, 2 dengan 6 dapat 3. Maka I1, I musola dibandingkan dengan intensitas yang ada di masjid itu sama dengan 3 kali 3, 9 banding 1. Nah, dapat ya jawabannya seperti ini. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya ya. Nomor 38 ini soalnya juga berbahasa Arab dan saya menggunakan Google Translate lagi ketemunya seperti yang di bawah itu. Tetapi di sini ada yang miss ya. Kenapa? Karena di sini dia bilang, ini soal tentang cermin nih. Jadi intinya Pak Aziz mengendarai mobil dan melihat pengendara mobil di belakangnya berlipat ganda. Ini mestinya angka ya. Jadi dia itu perbesarannya berapa? Berlipat ganda dengan ukuran sebenarnya. Nah, angka kata berlipat ganda itu di sini mungkin teman-teman ada yang tahu angkanya yang lebih tepatnya berapa. Tetapi konsepnya di sini adalah tentang cermin cembung nanti. Cermin cembung. Ya, karena spion itu kan menggunakan cermin cembung ya. Mobil itu kan pakainya cermin cembung. Kemudian jika jarak antara kaca spion mobil dengan pengendara adalah 50 meter, itu berarti S-nya atau SO-nya itu 50 meter. Kemudian jari-jari spionnya berapa? Yang kita cari R-nya. R-nya berapa? Nah, di sini sebenarnya ada data lagi yaitu ini, berlipat ganda itu M-nya. M-nya berapa? Misalkan ya, ini untuk soal ini saya beri angka sendiri karena saya nggak tahu bahasa Arabnya. Misalkan M-nya setengah. Misalkan aja, karena di cermin cembung itu kan diperkecil ya. Nah, cara mengerjakannya gimana untuk mencari R kalau ketemu M-nya setengah? Kita menggunakan persamaan M, yaitu M sama dengan SI per SO. Ya, kita mulai dari sini. M-nya setengah, itu sama dengan SI dibagi dengan SO. Artinya kita dapat SI-nya itu sama dengan SO per 2 atau setengah SO ya. Nah, SI-nya itu setengah SO. Tetapi di sini dia cermin cembung. Cermin cembung itu bayangannya maya. Kalau maya itu berarti SI-nya negatif. Nah, maka kita bisa pakai persamaan 1/fokus sama dengan 1/SO min 1/SI. Karena SI-nya negatif di sini. Berarti 1/fokus sama dengan 1/SO-nya 50 min 1/SI-nya berapa ini? Berarti 25 kan? Karena SO-nya 50, ini 25 cm tapi minus ya. Minus 1/25. Nah, dapat samakan penyebutnya 51 min 2. Maka minus 1/50. Maka fokusnya itu adalah minus 50 cm. Ya, kenapa? Karena dia cermin cembung, fokusnya negatif. Nah, karena yang diminta R, maka R-nya itu 2 kali fokus. Itu sama dengan minus 100 cm ya. Ini jawabannya kalau misalkan nilai M-nya setengah ya. Nanti teman-teman cari nih angka berlipat ganda itu di sini menjadi berapanya ya di soal yang berbahasa Arabnya. Oke, kita lanjut soal berikutnya.
Untuk mendapatkan sebuah material yang tepat dalam proses pembuatan kubah masjid, seorang ilmuwan memanfaatkan campuran aluminium dengan massa jenis 2700 kg per meter kubik dengan salah satu jenis logam. Jika di udara berat logam tersebut 550 Newton dan pada saat dicelupkan ke dalam air dengan pertimbangan kubah nantinya akan selalu terkena panas matahari dan hujan, beratnya berkurang 20 Newton dari semula. Oke ya. Ini pakai Archimedes berarti. Berdasarkan informasi tersebut, maka massa jenis logamnya adalah titik-titik. Oke. Jadi di sini si kubah itu punya berat asli, ini W di udara. W di udaranya itu sama dengan 50 Newton. Kemudian saat dimasukkan ke dalam cairan, ya di sini ke dalam air, beratnya berkurang menjadi 20 Newton dari semula. Berarti W semunya, ini pakai konsep berat semu ya. Berat semunya itu menjadi 30 Newton. Otomatis di sini kita dapat nilai gaya Archimedesnya ya. Fa-nya pasti 20 Newton. Nah, kalau udah tahu Fa, maka kita bisa mencari massa jenis logam. Fa itu sama dengan rho fluida dikali G dikali V. V-nya adalah V total. V celup, tetapi dia tercelupnya semuanya kan. Karena dia mau ditimbang, artinya tidak ada bagian yang ada di atas permukaan air. Berarti Fa-nya di sini kita dapat 20 Newton. Rho fluidanya siapa di sini? Yang jadi fluida adalah air. Ingat rho air itu adalah berapa? Rho air itu sama dengan 1000 ya. 1000 kg per meter kubik. Nah, 1000 kg per meter kubik. Oke, ini 1000 dikalikan gravitasinya 10 dikalikan volume ya, volume bendanya itu. Berarti volumenya dapat 20 per, atau ini dicoret dulu. Nah, volumenya dapat 2 per 1000. 2 per 1000 sama dengan volume. Yang diminta massa jenis. Nah, rho itu sama dengan massa dibagi volume. Massanya itu massa asli ya. Massa aslinya berarti berapa? Pada saat dia di udara di sini. Berarti W itu sama dengan M kali gravitasi. W-nya itu 50, M dikali gravitasinya 10. Kita coret, maka M-nya 5. Berarti massanya 5 dibagi dengan volumenya 2 per 1000. Ini atau sama dengan 5000 dibagi 2. Sama dengan 2500 kg per meter kubik. Ya, jadi pertama kita cari dulu volume benda tersebut. Habis itu cari massa jenisnya dengan menggunakan persamaan rho sama dengan M kali V. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir ya, soal nomor 40. Pada ruang utama dan serambi Masjid Baitul Ma'mur Kota Malang dipasang 10 buah lampu masing-masing 20 watt digunakan 10 jam per hari. Sedangkan pengeras suara digunakan sound system 2000 watt 2 jam per hari. Tarif energi listriknya setiap kWh adalah 1000, maka biayanya berapa? Oke, ini cukup mudah ya. Kita hitung satu-satu energinya. Yang pertama untuk lampu dulu. Ada 10 lampu, kalikan 20 watt, dikalikan 10 jam per hari. Ini kita hitung satu hari dulu. Maka ini tinggal 20, 200, 2000. Ini 2000 watt hour. Atau WH gitu ya, 2000 watt hour. Ini selama satu hari. Kemudian yang untuk sound system itu ada 2000, ada satu ya, satu sound system kemudian dikali 2000, ini WH, 1 dikali 2000, kepakainya itu 2 jam per hari, kali 2, berarti sama dengan 4000, 4000 WH. Maka dalam satu hari dia akan menggunakan sebanyak 6000 WH, atau sama dengan 6 kWh per hari. Nah, ini 6 kWh per hari. Mintanya 1 bulan kan. 1 bulan itu asumsinya bulannya utuh ya 30 hari. Berarti kalau 1 bulan maka dia pakai sama dengan 6 dikali 30. Sama dengan 180 kWh. Ini adalah pemakaian energinya 1 bulan. Tinggal dikali dengan biayanya. Biayanya adalah 1000 ya. Ini biayanya. Ada 1000. Berarti sama dengan 180.000 rupiah. Nah, maka dalam 1 bulan masjid tersebut harus membayar
biaya listriknya adalah Rp180.000. Oke, sudah selesai semuanya soalnya kita bahas. Untuk yang bagian fisika ya, ada 20 soal dan semoga soal ini dan pembahasannya bermanfaat. Kalau ada kesalahan, silakan aja tuliskan di kolom komentar. Jika dalam membahas ini saya banyak atau ada sesuatu yang kurang tepat dan kurang teliti. Oke, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.